Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Budidaya Binjai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah break-even cost atau cost volume analysis yang akan diselesaikan menggunakan aplikasi QM for Windows. Mari sama-sama kita simak contoh kasusnya. Oke, jadi ini merupakan salah satu contoh kasus dari masalah break-even cost atau cost volume analysis. Contoh kasusnya, perusahaan konvensi New Star pada tahun lalu memproduksi dengan mengeluarkan biaya tetap sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan biaya variabel per unitnya sebesar 25.000. Perusahaan menetapkan harga jual produk Rp40.000 per unit. Tentukan berapa jumlah barang yang harus dijual oleh perusahaan agar dapat diperoleh titik impas atau BIP. Apa yang dimaksud dengan titik impas? Jadi titik impas itu adalah keadaan di mana perusahaan tidak mengalami untung maupun tidak mengalami kerugian, atau biaya produksi itu sama dengan biaya penjualan. Oke, langsung saja kita kerjakan soal ini menggunakan aplikasi QM for Windows. Oke, langsung saja kita buka aplikasi QM for Windows-nya. Pada kesempatan ini saya menggunakan QM for Windows versi 2.1. Oke, ini tampilan awalnya, tip of the day. Kita klik OK saja. Langsung ya diarahkan ke menu modul. Kita pilih submenu break even or cost volume analysis karena kita dihadapkan oleh masalah itu. Oke, kita langsung diarahkan ke menu file, kita pilih yang new, lalu pilih yang break even analysis. Oke, ini dia ya kotak dialognya, kotak dialog create data set for break even or cost volume analysis. Title, ini judul, kita isikan sesuai soal, namanya tadi New Star. Perusahaan konvensi New Star, ditulis New Star. Kalau sudah kita klik OK. Oke, jadi ini tampilan yang akan diberikan ketika kita mengklik tombol OK tadi. Ya, ada beberapa hal yang mau saya jelaskan di sini mengenai kata-kata yang ada di dalam tabel ini. Yang pertama itu adalah fixed cost. Fixed cost ini adalah biaya yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang. Oke. Pada contoh soal tadi, perusahaan menetapkan sebesar 15 juta rupiah untuk memproduksi barangnya. Oke, kan makanya di cost ini atau di biayanya kita klikkan dengan kita tuliskan dengan 15 juta rupiah. Oke, udah 15 juta. Sedangkan yang variable cost ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barangnya. Ya, pada contoh soal tadi, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp25.000 untuk memproduksi setiap barangnya. Makanya di sini kita tulis dengan kita ketikkan dengan Rp25.000. Oke. Yang terakhir ini adalah revenue per unit. Revenue per unit itu adalah pendapatan per unit atau penerimaan per unit. Ini artinya perusahaan mau jual berapa barang yang telah diproduksi tadi. Tuh. Pada soal, perusahaan menjual barang tadi sebesar Rp40.000. Makanya di kotak revenue ini kita isikan dengan Rp40.000. Oke. Kalau sudah, kita klik solve. Kalau sudah terisi semua, kita klik solve. Oke. Ada dua hal penting yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah break even or cost volume analysis result. Yang kedua itu adalah graph of break even analysis. Oke, pertama, langsung saja yang pertama yaitu break even or cost volume analysis result. Jadi pada tabel ini kita diberi informasi atau diberi hasil dari data yang telah kita masukkan tadi. Yang terpenting dalam tabel ini itu adalah yang saya lingkari ini, yang berwarna biru. Ya. Tabel ini atau informasi dari tabel ini yang bisa kita dapat adalah perusahaan harus memproduksi
sebanyak 1000 unit dan mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah untuk mencapai titik impas. Artinya, supaya perusahaan itu tidak rugi ataupun tidak untung, ya, dia harus memproduksi sebanyak 1000 unit barang. Ya. Untuk yang kedua itu adalah graph of break-even analysis. Oke, ini adalah grafik dari break-even analysis tadi, yaitu ini dia, ada perpotongan. Perpotongan inilah yang dinamakan titik impas. Ya, perpotongan inilah yang dinamakan titik impas. Artinya perusahaan harus memproduksi sebanyak 1000 unit, volume itu kan sebanyaknya kan, 1000 unit, dan perusahaan itu harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Di sini seharusnya ada 40 juta. Ya, ini sih yang yang dapat kita tarik informasi dari graph break even analysis. Gitu. Bagaimana jika perusahaan memproduksi lebih dari 1000 barang? Kita katakanlah 2000 barang. Berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa keuntungan yang akan didapat? Untuk mengetahuinya, kita klik edit. Ya, kita isikan di volume analysis sebanyak 2000. Kita mau mengetahui bagaimana keuntungan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ketika dia memproduksi sebanyak 2000 unit barang. Oke, kalau sudah kita ganti dengan 2000, kita klik solve. Oke, kembali ada dua hal penting nanti akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah a break even or cost volume analysis result, dan yang kedua adalah graph of break even analysis. Yang pertama adalah break even or cost volume analysis result. Kembali yang kita lihat itu adalah yang bawah ini ya. Yang bawah ini karena ini informasinya berada di bawah sini yang saya lingkari ini. Tuh. Yang break even points tadi ini yang dia memproduksi sebanyak 1000 unit benda atau barangnya, dia harus mengeluarkan sebanyak 40 juta rupiah biaya produksi. Bagaimana jika memproduksi 2000 unit barang? Oke, ini tadi yang total fixed cost-nya itu adalah biaya yang telah ditetapkan perusahaan adalah 15 juta. Total variable cost jika dia memproduksi 2000 unit barang itu adalah sebesar 50 juta rupiah, dengan penerimaan atau penjualannya itu adalah 80 juta rupiah. Total penjualan itu adalah 80 juta rupiah. Oke, sehingga untuk total cost-nya atau total biayanya itu adalah 65 juta rupiah. Dari mana 65 juta ini? 15 ditambah 50. Hasilnya adalah 65 juta rupiah. Oke, net profit. Artinya keuntungan bersih dari perusahaan itu sebesar 15 juta rupiah. Dari mana didapat? Dari 80 juta dikurang 65 juta. Sehingga keuntungan bersihnya itu sebesar 15 juta. Oke. Artinya jika perusahaan memproduksi 2000 unit barang, maka dia akan mengeluarkan biaya sebesar 50 juta rupiah dan akan menjualnya sebesar 80 juta rupiah dan akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 15 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya mengenai masalah break even or cost volume analysis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada mau ditanya silakan klik di kolom komentar. Kalau ada mau request materi silakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.